Pernah nggak sih Bunda lagi pengen ngomong baik-baik, tapi kok ujung-ujungnya malah suami kelihatan nggak benar-benar dengerin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang semoga dirahmati Allah. Oke, kembali lagi dengan saya yang akan menyampaikan terkait dengan tips dan saran rumah tangga ya bun. Tapi sebelumnya, silakan bunda bisa subscribe dulu, like dan komen ya. Kalau suami ngobrol terus jawabannya singkat, kadang cuma jawab atau iya. Nah, tapi habis itu nggak ada yang berubah. Nah, pasti kita sebagai istri rasanya nyesek ya bun, sebel, jengkel. Kenapa responnya cuma seperti itu? Nah, makanya di video kali ini saya akan share ke bunda pelan-pelan tentang gimana caranya supaya pendapat istri bisa lebih didengar suami tanpa marah, tanpa ribut, dan tanpa bikin suasana jadi tegang. Iya, para bunda yang dirahmati Allah, tentu sebagai istri itu capek ya bun kalau di kondisi seperti ini. Capek sudah berusaha ngobrol baik-baik, capek sudah mikir panjang, tapi respon suami kok rasanya nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, kita berharap dia itu langsung paham, langsung berubah, atau setidaknya merespon dengan lebih serius lah. Tapi yang kita dapat malah ekspresi datar, respon yang biasa aja, atau terkesan cuek. Nah, di situ sering muncul pertanyaan nih di dalam hati kita. Sebenarnya suamiku ini kenapa sih? Nah, pelan-pelan ya bun. Nah, banyak suami itu bukan nggak peduli, tapi mereka memang nggak nyaman kalau merasa diomongin oleh istrinya. Di telinga suami, diomongin istri itu sering terdengar seperti dinasehati, ditegur, bahkan dikoreksi. Padahal niat kita cuma ingin menyampaikan pendapat. Tapi yang mereka tangkap seolah-olah posisi mereka sebagai pemimpin yang sedang dipertanyakan. Ya, karena secara fitrah bun, suami itu diciptakan sebagai qawam atau pemimpin. Saat istri terlalu sering menasehati, mengarahkan, atau mengulang-ulang kesalahan, tanpa sadar suami di sini merasa harga dirinya turun. Bukan karena istri salah, tapi karena cara penyampaian terasa seperti mengambil alih perannya. Nah, di situ egonya bekerja, dan akhirnya yang terjadi, suami memilih tidak benar-benar mendengarkan. Apalagi kalau suami sudah mulai terpengaruh oleh kehadiran wanita lain, bun. Entah itu karena sering curhat, sering berinteraksi, atau hatinya sudah keburu condong dengan wanita lain. Nah, di kondisi seperti ini, bunda biasanya akan merasa suami jadi makin sulit diajak ngobrol. Yang dulu bisa diajak diskusi, sekarang gampang tersinggung. Yang dulu mau dengar, sekarang kok sedikit-sedikit rasanya defense atau penolakan. Nah, respon suami seperti ini yang kadang bikin kita sebagai istri jadi baper sendiri menghadapi sikap suami yang sudah berubah. Dikit-dikit sensi, gampang kepikiran, hati rasanya campur aduk antara sedih, kecewa, dan takut kehilangan. Bener gak bun? Iya, dan itu manusiawi banget. Tapi sayangnya, justru di saat istri makin baper, makin emosional, suami malah makin menjauh. Bukan karena dia nggak peduli ya, tapi karena dia merasa situasinya makin nggak nyaman. Suami yang sedang menjauh itu biasanya bukan butuh dikejar, tapi butuh untuk diberi ruang dulu. Nah, di sini ikhtiar lahirnya memang nggak bisa pakai cara biasa. Kalau cara lama nggak mempan, berarti caranya yang perlu diubah. Bukan dengan memaksa, tapi dengan pendekatan yang lebih cerdas. Nah, lalu bagaimana kita sebagai istri supaya lebih didengarkan suami, supaya rumah tangga bunda komunikasinya tidak sebatas hanya formalitas aja? Nah, ikhtiar lahir yang pertama yang bisa bunda praktikan adalah, pertama, justru berhenti dulu membahas suami. Iya bun, berhenti menanyakan, berhenti mengorek, berhenti menuntut penjelasan. Bukan karena menyerah ya, tapi karena kita sedang menarik diri. Nah, saat istri mendadak lebih tenang, tidak reaktif, dan tidak lagi menekan, biasanya suami malah jadi bingung sendiri. Kok sekarang beda ya? Kok nggak ribut? Nah, dari situ pelan-pelan rasa penasaran suami mulai muncul nih. Dan akhirnya suami terpancing untuk membuka obrolan pada bunda. Nah, kedua, di fase seperti ini, bunda perlu belajar satu hal yang memang nggak mudah. Membebaskan dulu suami bertingkah sesuai pilihannya, baik di rumah maupun di luar rumah. Di sini bukan berarti bunda setuju ya, apalagi merestui. Tapi karena setiap nasihat yang terus dipaksakan, justru makin bikin suami menutup telinga.
Terkadang Bun, selama ini suami tidak berubah bukan karena dia nggak tahu mana yang benar ya, tapi karena dia belum benar-benar merasakan akibat dari sikapnya sendiri. Selama masih ada istri yang terus mengingatkan, terus menegur, terus menahan dampak emosinya, suami masih merasa aman-aman saja. Dia tidak kena apa-apa. Dan karena itu, nasihat istri terdengar seperti angin lalu. Nah, dengan Bunda berhenti menasehati dulu, berhenti mengontrol, berhenti mengomentari setiap geraknya, sebenarnya Bunda sedang mengembalikan tanggung jawab itu ke dalam pundaknya. Silahkan, dia bisa memilih, tapi biarkan juga dia merasakan konsekuensinya sendiri. Di situ pelan-pelan suami mulai berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan seringkali justru di titik itu kesadaran suami mulai muncul. Ini bukan soal balas dendam ya Bun, tapi soal menarik diri dengan cara yang elegan. Bunda tetap menjalankan peran sebagai istri dengan tenang, tetap sopan, tetap menjaga adab, tapi tidak lagi sibuk membenahi pilihan suami. Karena semakin kita sibuk mengatur hidup orang dewasa, semakin dia ingin memberontak. Saat suami merasa tidak lagi ditekan, tidak lagi dikejar dengan nasihat, tidak lagi diinterogasi, biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan merasa kehilangan kendali atas situasi. Kemudian yang kedua, dia mulai berpikir, Bon, kok sekarang istri aku beda ya? Nah, dari situ rasa penasaran dan refleksi diri seringkali muncul dengan sendirinya. Dan yang ketiga, ini juga penting banget Bon, buat suasana rumah tetap nyaman meskipun untuk sementara waktu tidak harus selalu melibatkan suami. Karena rumah yang tenang itu bukan cuma buat suami, tapi buat Bunda sendiri dan juga anak-anak. Kalau suasana rumah ikut tegang, sunyi, tapi penuh emosi, justru itu bikin hati istri makin capek. Makanya, isi rumah dengan energi yang lebih hangat. Misalnya, lebih sering main dengan anak, ngobrol santai, ketawa bareng, atau melakukan aktivitas kecil yang bikin rumah terasa hidup lagi. Nah, nggak perlu yang ribet, yang penting ada tawa dan kehangatan. Saat anak-anak merasa aman dan bahagia, aura rumah juga ikut berubah, Bon. Dan Bunda pun jadi punya pegangan emosional, tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada sikap suami. Nah, ini penting banget ya, karena ketika istri terlihat lebih stabil dan tidak lagi murung, suami biasanya akan merasakan perbedaannya. Tanpa disadari, ini akan membuat suami merasa nyaman dan suami akan mulai membuka obrolan ringan pada Bunda dan mulai mendengarkan omongan Bunda. Jadi Bun, kalau kita tarik benang merahnya di fase suami yang sudah diajak bicara, apalagi saat hatinya sedang tidak utuh, kuncinya bukan pada seberapa sering kita menasehati. Justru semakin sering dinasehati, semakin suami merasa terpojokkan. Dan saat itu terjadi, yang ada bukan perubahan, tapi jarak yang makin lebar. Ingat ya Bun, perubahan yang dipaksakan jarang bertahan lama, tapi perubahan yang lahir dari kesadaran, meskipun datanya pelan-pelan, biasanya akan lebih kuat. Tugas kita bukan menarik paksa hati suami, tapi menjaga agar hati kita sendiri tidak ikut hancur. Dan terakhir, jangan lupa Bunda tidak sendirian. Allah Maha melihat setiap sabar yang diperjuangkan, dan setiap ikhtiar yang Bunda lakukan akan mendatangkan jalan keluar yang kadang tidak disangka-sangka. Oke, baik begitu Bun, saran dan tips dari saya yang bisa Bunda lakukan. Apabila Bunda ada kendala dalam melakukannya, Bunda bisa japri saya untuk saya bimbing lebih intens lagi. Baik, saya Mbak Novi, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.